Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners yang dirahmati Allah. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin. Innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah saudaranya syaitan, dan syaitan itu sesungguhnya adalah orang yang kafir bagi Rabbnya. Shadaqallahul azim. Hari ini kita akan membahas sedikit materi yang sangat menarik tentang Ramadan 4.0. Tribuners yang berbahagia, jujur ya, siapa yang ketika Ramadan selalu membeli takjil 5 macam, tetapi yang dimakan cuma 2 macam, sisanya berakhir masuk kulkas, kemudian kelupaan, dan akhirnya terbuang ke tong sampah. Tentu di antara kita ada yang pernah mengalaminya. Hal ini merupakan kebiasaan yang selalu kita lihat di dalam masyarakat. Namun kenyataannya ini sangat berefek jika kita akumulasikan. Ramadan itu mengajar kita untuk menahan lapar. Namun seringkali kita terbujuk hawa nafsu untuk mengkonsumsi berlebihan, berbelanja berlebihan. Bukan hanya lapar yang ditahan, tetapi juga nafsu yang berlebihan di luar dengan batas kesanggupan manusia. Kita tahu bahwa keinginan itu banyak sekali. Apakah keinginan dalam bentuk konsumsi, makanan, dekorasi, pakaian atau fashion, dan lain sebagainya. Bagaimana kita lihat ketika fenomena berbuka puasa bersama, betapa banyak hidangan yang bertabur di meja makan, betapa foto-foto estetik dan story Instagram yang sangat banyak berseliweran di media sosial. Namun kenyataannya, ternyata di balik itu sampah makanan meningkat, plastik menumpuk, pengeluaran melonjak. Itulah mengapa hari ini kita perlu membahas tentang Ramadan 4.0. Kalau hidup kita sudah masuk era digital 4.0, bahkan saat ini 5G, maka ibadah kita tentu harus naik level. Ramadan 4.0 bukan hanya bicara masalah ibadah spiritual saja, tetapi bagaimana kita dapat meningkatkan keimanan kita, dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kita, meningkatkan literasi keuangan syariah kita, dan juga meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Bayangkan sebuah acara berbuka puasa bersama yang mengundang ratusan orang, menghabiskan dana puluhan juta rupiah. Secara kasat mata, ini adalah kesuksesan luar biasa. Namun, setelah selesai acara, kita lihat bagaimana sampah berkilo-kilo terbuang percuma. Bagaimana plastik sekali pakai bertaburan. Bagaimana dana yang seharusnya bisa digunakan untuk sedekah produktif ternyata menjadi suatu keniscayaan, menjadi dana yang mubazir. Dalam Islam, kita biasa menyebutnya sebagai hisab. Hisab itu adalah menghitung bagaimana nikmat Allah kita pergunakan, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulin an ri'ayatih.
di mana setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Dalam akuntansi lingkungan, hal ini biasa disebut sebagai environmental cost. Apa itu environmental cost? Yakni biaya tersembunyi yang ditanggung oleh bumi. Jadi tanpa sadar ketika kita melakukan suatu aktivitas yang seyogyanya membawa maslahah, ternyata membawa mudarat bagi lingkungan kita. Tribuners yang berbahagia dan dirahmati Allah, Islam sudah jauh hari mengajarkan kepada kita prinsip keberlanjutan. Bagaimana larangan berlebihan, konsep keseimbangan, dan amanah sebagai khalifah di muka bumi, melarang berlebihan menggunakan air, walaupun kita berada di sungai yang mengalir. Masya Allah, Rasulullah SAW telah menuntun kita melalui sabdanya beratus-ratus bahkan beribu tahun yang lalu. Efisiensi dan kepedulian lingkungan adalah bahagian dari iman, yang merupakan salah satu cahaya solutif yang dituntun oleh Allah dan Rasul-Nya. Lalu bagaimana Ramadan 4.0 itu kita praktekkan? Yang pertama, melalui keuangan syariah yang lebih sadar dan dipraktekkan secara terencana. Ramadan sering membuat pengeluaran meningkat drastis. Belanja berlebihan, dekorasi, bahkan anggaran sosial. Seyogyanya kita membuat suatu planning untuk menargetkan berapa persen yang akan kita keluarkan untuk sedekah produktif, berapa persen untuk konsumtif, dan berapa persen yang berdampak jangka panjang. Contohnya seperti apa? Kita tentu dapat membantu UMKM halal yang ramah lingkungan, yang akan berkelanjutan dan bermanfaat bagi orang banyak. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar Ramadan 4.0 bisa terlaksana? Yang kedua adalah manfaatkan digitalisasi secara bijak. Gunakan aplikasi pencatat keuangan sehingga kita dapat memonitor berapa pengeluaran yang sudah kita lakukan, berapa yang seharusnya sesuai dengan perencanaan. Sekarang ini sangat banyak sekali aplikasi yang bisa di-download secara gratis, secara free, melalui gadget yang ada di tangan kita setiap hari. Silahkan, marilah kita lebih bijak dalam mensiasati pengeluaran, karena sesungguhnya perencanaan yang baik merupakan kunci kesuksesan. Yang ketiga, dapat kita lihat bahwasanya digitalisasi bukan hanya memudahkan, tetapi juga dapat menjadi akuntabilitas dan efisiensi di dunia. Bagaimana kampus berperan sebagai ekokampus yang mengedukasi dan meliterasi masyarakat, khususnya mahasiswa. Bagaimana masjid menjadi ekomasjid yang bisa mengedukasi jamaahnya. Sejatinya green economy dalam Islam bukan sekedar teori global, tetapi merupakan langkah nyata bahwa maqasid syariah menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga lingkungan. Dimulai dari hal yang kecil, Ramadan 4.0 mengajak kita untuk melakukan financial detox. Kalau selama ini saldo rekening sering kita cek, kapan terakhir kita mengevaluasi dampak konsumsi kita terhadap lingkungan? Berapa sampah yang sudah dihasilkan selama 1 pekan? Berapa makanan yang terbuang sia-sia? Berapa dana mubazir yang sebenarnya dapat kita jadikan sebagai pundi-pundi amal jariah kita? Dunia saat ini sangat peduli dengan sustainability. Namun kepedulian ini harus selaras dengan nilai-nilai spiritual. Jangan sampai kita hanya aktif untuk kampanye lingkungan,
namun tetap boros saat berbuka puasa. Jangan sampai kita rajin upload dan update konten religi, namun lupa mengontrol konsumsi. Tribuners yang dicintai Allah, Ramadan adalah momentum untuk reset iman, reset kebiasaan, dan reset gaya hidup. Catat pengeluaran, prioritaskan sedekah produktif, dukung produk halal yang ramah lingkungan, karena keputusan besar yang dimulai hari ini dari keputusan kecil yang konsisten. Ramadan 4.0 bukan hanya soal religiusitas di media sosial, tetapi meninggalkan jejak kebaikan dan bukan jejak sampah. Soal menghitung bukan hanya rupiah, namun juga dampak dan keberkahan. Semoga Ramadan ini kita dapat lebih baik lagi menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada manusia, dan kepada bumi yang diamanahkan Allah kepada kita. Demikianlah pemirsa, selamat berbuka puasa. Semoga Ramadan ini lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.